Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam video sederhana tentang penyusunan RPS atau rencana pembelajaran semester. Pada video-video sebelumnya saya sudah share tentang bagaimana mendesain materi pembelajaran atau bahan kajian baik dalam bentuk timeline, urutan perkuliahan per pekannya selama satu semester, dan juga dalam bentuk desain materi ajar dalam bentuk peta konsep sebagai langkah pertama dalam menyusun rencana pembelajaran semester. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, khususnya para dosen budaya non-akademik, non-kependidikan, saya akan sharing kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua tentang bagaimana menyusun langkah kedua dalam menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang merujuk ke KKNI dan SNDikti. Untuk itu, perkenalkan saya untuk share screen. Ini dia, saudara-saudara, langkah kedua dalam penyusunan RPS kita, rencana pembelajaran semester. Oke, apa langkah kedua dalam penyusunan RPS? Yaitu mendesain kompetensi mata kuliah. Mari kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita kerjakan. Kita diskusikan di video sebelumnya tentang desain materi pembelajaran. Di video itu sudah kita pahami bersama bahwa ada 4 unsur minimal desain pembelajaran sebagai learning cycle. Yang pertama adalah tentang desain materi atau di SNDikti disebut dengan standar isi pembelajaran. Video yang lalu sudah, atau materi dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian unsur pokok yang kedua, standar kompetensi lulusan. Tentu dalam konteks penyusunan RPS yang dimaksud adalah standar kompetensi lulusan mata kuliah kita masing-masing. Kemudian ada standar proses pembelajaran di SNDikti yang kita kenal sehari-hari dengan strategi atau metode pembelajaran. Kemudian ada evaluasi yang dalam SNDikti disebut dengan standar proses pembelajaran. Desain materi pertama yang sudah kita desain dulu dalam bentuk peta konsep dengan cara menyusun, merumuskan materi-materi pokok di mata kuliah kita, kemudian kita gambar. Setelah itu kita hubungkan antara konsep ini, hubungan keilmuan. Setelah hubungan keilmuan kita rumuskan, kita temukan, maka kita tinggal memaknai hubungan itu atau memberi label. Inilah desain materi pertama. Ini labelnya. Setiap hubungan diberi label. Seperti ini. Inilah, saudara-saudara, desain materi pertama dalam bentuk peta konsep yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di peta konsep ini ada 8 konsep utama atau materi besar di mata kuliah yang saya pilih ini, mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan. Kemudian kita juga sudah membuat desain materi 2 dalam bentuk alokasi waktu atau timeline sebagai distribusi pertemuan selama 1 semester dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 ini. Inilah yang sudah kita desain dan tentu kita upayakan merujuk KKNI dan SNDikti. Oleh karena itu, RPS kita kolom
bahan kajian atau materi pembelajaran sudah terisi. Oke, sudah terisi ini. Selanjutnya, tentu kita akan mengisi di langkah kedua ini, merumuskan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah dan kemampuan akhir tahapan pembelajaran yang ditulis di sini, CPMK di sini, yang di buku kurikulum tahun 2018 atau 2019 disebut juga dengan sub CPMK. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan mendesain unsur pokok RPS yang kedua, yaitu standar kompetensi lulusan mata kuliah kita. Jadi, mohon diingat, pada kesempatan ini, di video pembelajaran video tentang RPS kali ini, kita akan mendesain standar kompetensi lulusan dari mata kuliah kita. Bukan dari prodi, karena RPS kaitannya dengan mata kuliah. Saudara-saudara yang saya muliakan, di pelatihan-pelatihan dari yang kami fasilitasi, dari materi ajar, dari bahan kajian, dari materi pembelajaran yang sudah dirumuskan, biasanya kami menampilkan gambar ini. Kira-kira Bapak Ibu, apa makna gambar ini? Kajiannya, kaitannya dengan kompetensi ini. Apa makna gambar tadi? Kaitannya dengan standar kompetensi lulusan mata kuliah kita. Apa Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara? Bingung? Tanda bingung? Tanda bisa apa? Biasanya juga kami tanya, apa isi koper si dosen ini? Dan jawaban yang diinginkan adalah 1. Peta konsep, 2. distribusi semester timeline yang intinya adalah berkaitan dengan unsur pertama MPS, yaitu tentang materi. Oke, dengan materi yang ada, apa makna gambar ini? Hubungannya dengan kajian tentang kompetensi ini. Jawaban yang kami tunggu-tunggu adalah mahasiswa bisa apa? Mahasiswa mampu apa kalau mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan dalam bentuk peta konsep dan juga timeline. Dengan kata lain, mahasiswa memiliki kompetensi apa? Mampu apa? Bisa apa? Terampil apa? Kalau ikut mata kuliah, kalau menguasai, kalau mempelajari materi-materi semuanya ini selama 1 semester. Nah, saudara-saudaraku, jika ada pertanyaan kepada saudara-saudara semuanya sebagai dosen muda, terutama yang non-kependidikan, dan jika saya adalah mahasiswa Bapak Ibu, dan saya bertanya, saya mampu apa jika lulus mata kuliah Bapak Ibu selama 1 semester? Jawaban Bapak Ibu tentu harus sudah tertulis di RPS kita. Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu, perkenankan saya untuk menampilkan share screen lagi yang ini. Baik, inilah kajian kita hari ini tentang standar kompetensi lulusan mata kuliah ini. Oke, so di kesempatan ini, di video ini, kita akan mendesain langkah kedua dari perumusan RPS dengan atau yakni standar
kompetensi lulusan mata kuliah kita. Mata kuliah kita masing-masing. Saya ingin bermain peran dengan Bapak Ibu kaitannya dengan standar kompetensi lulusan mata kuliah ini. Ini dia. Mata kuliah Bapak Ibu. Main perannya begini Bapak Ibu. Seandainya saya ini adalah mahasiswa Bapak Ibu yang mengambil mata kuliah Bapak Ibu dan saya katakan ke ayah saya di Garut di sana, Abah, semester ini saya ngambil mata kuliah A, B, C, dan D, dan seterusnya. Dan si ayah menjawab, baiklah, biar kamu segera lulus, biar kamu segera cari kerja dan mendapat pekerjaan. Nah, jika ada pertanyaan, dan jika saya ini sebagai mahasiswa Bapak Ibu, dan saya sudah bilang ke ayah saya ngambil mata kuliah Bapak Ibu, mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, mata kuliah D, dan lain-lain. Kemudian ayah saya bertanya, jika kamu ikut mata kuliah itu selama 1 semester, mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan mata kuliah D, selama 1 semester, kata ayah saya, Anda dijanjikan apa oleh dosen Anda? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ditanya pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti apa? Dan si ayah tadi minta kemampuan-kemampuan itu terumuskan dalam sekian pernyataan kemampuan. Mampu ini, mahasiswa mampu ini, mahasiswa mampu A, mahasiswa mampu B, mahasiswa mampu C. Nah, saudara-saudara, seandainya pertanyaan itu ditanyakan ke saya, permintaan ayah ini tadi ya, jika Ananda lulus nanti mata kuliah Bapak Ibu dosen, Ananda mampu apa, dan saya minta dirumuskannya dalam sejumlah pernyataan kemampuan atau sejumlah kompetensi. Ini permintaan si ayah kepada saya. Nah, kalau saya sebagai dosen dan dapat pertanyaan itu dari mahasiswa, kalau mahasiswa bilang, Pak, saya disuruh ayah saya bertanya, saya mampu apa kalau ikut mata kuliah Bapak selama 1 semester? Maka dengan materi-materi pokok yang 8 ini, tadi sudah, dan juga dengan timeline-nya yang kayak gini, maka saya akan jawab ke mahasiswa tersebut, saya janjikan Anda dengan materi-materi ini, saya janjikan kepada Anda mampu menguraikan hakikat konflik secara sosiologis dalam ringkasan 8 paragraf. Mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Karl Marx dalam ringkasan 8 paragraf. 3. Mahasiswa mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Dahrendorf dalam 8 paragraf. 4. Mahasiswa mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Lewis-Kosser dalam ringkasan 8 paragraf. 5. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dinamika sifat dan hipotesis konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 10 paragraf. Dari 8 materi besar tadi, saya sebagai dosennya merumuskan sekian pernyataan ini 10. 6. Mahasiswa mampu menguraikan resolusi konflik apa, mengapa, dan bagaimana dalam ringkasan 6 paragraf. Mahasiswa mampu menguraikan relasi eksternal konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 6 paragraf. 8. Mahasiswa mampu menguraikan solusi struktural konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 6 paragraf. 9. Mahasiswa mampu menguraikan relasi internal konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 6 paragraf. Yang 10. Mahasiswa mampu menguraikan solusi kultural resolusi konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 8 paragraf ini. Oke.
Ini permintaan ayah, atau jika ada pertanyaan dari mahasiswa tentang mahasiswa akan mampu apa, dijanjikan bisa apa jika ikut mata kuliah selama 1 semester. Nah, jawaban saya 10 pernyataan kemampuan ini. Nah, itu dia. Jika ada pertanyaan mahasiswa yang dititipi oleh ayahnya, mahasiswa mampu apa ikut mata kuliah saya selama 1 semester. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Silakan ditulis dengan desain materi yang sudah dibuat. Mahasiswa mampu apa kalau ikut mata kuliah Bapak Ibu selama 1 semester. Nah, itu dia. Nah, kalau di pelatihan-pelatihan kami juga sering buat role play lagi, bahwa ketika si ayah tadi nyuruh saya untuk bertanya, mahasiswa saya bisa apa kalau ikut mata kuliah selama 1 semester, si ibu juga titip pertanyaan. Pertanyaannya sama, jika Ananda lulus nanti mata kuliah Bapak Ibu dosen, Ananda saya bisa apa? Tapi si ibu ini minta dirumuskan 1 pertanyaan kemampuan saja. Kalau si Bapak tadi kan banyak nih, banyak pernyataan kemampuan ya. Kalau si Bapak ini, rumuskan dalam sejumlah pernyataan kemampuan. Kalau si ibu tidak, 1 pernyataan kemampuan. Apa, bisa apa, mampu apa, saya kalau ikut mata kuliah Bapak Ibu selama 1 semester. Lagi-lagi, kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya di mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan yang saya ampu, maka saya akan jawab, Ananda, Anda mahasiswa semua, untuk memenuhi permintaan Ibu ini, saya janjikan mampu menganalisis resolusi konflik pada suatu wilayah bekas konflik keagamaan menggunakan teori sosiologi konflik dalam laporan mini riset 10 halaman. Sekali lagi, mahasiswa mampu menganalisis resolusi konflik. Sampai sini. Pada suatu wilayah bekas konflik keagamaan menggunakan teori sosiologi konflik dalam ringkasan dalam laporan mini riset 10 halaman. Itu kalau mata kuliah saya. Dan jika ada pertanyaan tentang itu, permintaan Ibu, maka saya akan jawab seperti itu. Nah, saudara-saudara dosen-dosen muda yang non-kependidikan, ini contoh permintaan Ibu, 1 kemampuan yang dirumuskan di mata kuliah proposal metode penelitian misalnya. Jika pertanyaan yang sama ditanyakan, saya akan jawab di mata kuliah itu, maka permintaan ibunya adalah mahasiswa mampu membuat proposal penelitian bidang studi agama-agama sebanyak 12 halaman. Nah, itu jika mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sekarang bagaimana dengan mata kuliah Bapak Ibu? Apa kemampuan yang Bapak Ibu janjikan kepada mahasiswa Bapak Ibu, dan itu 1 rumusan kemampuan, dan pasti ini harus mencakup semua kemampuan yang ada di permintaan ayah ini. Oke. Permintaan Ibu ini pastikan mencakup seluruh permintaan ayah. Mahasiswa mampu menganalisis resolusi konflik sosial keagamaan pada suatu wilayah bekas konflik menggunakan teori sosiologi konflik dalam laporan mini riset 10 halaman. Sekarang dalam beberapa waktu ini, mohon saudara-saudara sekalian untuk merumuskan kemampuan 1 pernyataan ini sebagai permintaan ibu saya jika saya adalah mahasiswa Bapak Ibu.
mahasiswa Bapak Ibu. Contoh mata kuliah yang lain, bahasa Indonesia, permintaan Ibu. Mahasiswa mampu mendesain karya ilmiah akademik dalam bentuk makalah di bidang studi agama misalnya sebanyak 4.000 kata, 8 sampai 12 halaman. Oke, ini dia. Nah, mohon dirumuskan baik permintaan ayah maupun permintaan ibu. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika sudah, misalnya sebelum diserahkan ke ayah dan ibu saya jawaban Bapak Ibu, jika anak Bapak Ibu kuliah, ambil mata kuliah di kampus saya di UIN, kemudian hasil belajarnya tidak jelas, tidak bisa diukur kemampuannya, kompetensinya, ikhlaslah Bapak Ibu menyekolahkan, merelakan anaknya ngambil mata kuliah saya. Contoh hasil belajar atau kompetensi yang kurang jelas itu adalah memahami, menyebut, menguasai. Ini contoh-contoh yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dibuktikan. Kita harus memastikan bahwa baik permintaan ayah maupun permintaan ibu tadi supaya jelas, tidaknya dihapus, supaya terukur. Kenapa? Karena capaian pembelajaran di SNDT di buku kurikulum baik yang 2018 maupun yang 2014, capaian pembelajaran itu harus SMART. S-nya adalah spesifik, CP harus jelas, menggunakan istilah spesifik menggambarkan kemampuan tertentu. Nah, tentu kita ingin menspesifikkan apa yang maksud dengan memahami itu. Misalnya menguraikan atau mengkonkretkan. Apa yang dimaksud dengan menguasai? Mari kita konkretkan. Misalnya menguraikan, menganalisis, membandingkan. Nah, itu harus spesifik. Measurable, CP, capaian pembelajaran dapat diatur dan diukur. Oke, mahasiswa mampu menguraikan, bisa diukur kan? Mahasiswa mampu membandingkan, mahasiswa mampu membuat, mahasiswa mampu mendesain, bisa diukur. Kemudian achievable, A-nya, bahwa CP dapat dicapai oleh mahasiswa selama 1 semester kalau itu CP mata kuliah. Selama 8 semester kalau itu CP prodi. Harus dapat dicapai mahasiswa. Adakah CP yang tidak bisa dicapai? Tentu banyak. Mahasiswa ada mata kuliah misalnya mata kuliah desain pembelajaran, CP-nya mahasiswa mampu menjadi guru profesional. Itu tidak achievable. Masa satu mata kuliah sudah bisa menjamin menjamin menjadi seorang guru profesional, padahal berarti nggak butuh juga mata kuliah yang lain kan? Itu tidak achievable. Realistik, oke, CP realistis dan dapat dicapai mahasiswa. Adakah yang tidak realistik? Ada, misalnya mahasiswa mampu bersuara merdu. Bersuara merdu itu dari sananya nggak bisa dirubah. Kalau mengatur intonasi bisa realistik, tapi kalau bersuara merdu itu tidak realistik. Termasuk tadi juga ya, mahasiswa mampu menjadi pengacara sukses. Nah, itu prodi ilmu hukum misalnya. Time bound, yang terakhir smart, time bound, CP realistis dicapai dalam batas waktu tertentu. Jadi CP yang kita canangkan tadi itu harus realistik terkait dengan waktu. Kalau mata kuliah ya 1 semester kan. Jadi capaian pembelajaran apapun harus bisa dicapai jika itu mata kuliah selama 1 semester. Jika CP prodi selama 8 semester. Oke. Nah, marilah kita sempurnakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Contoh ini smart ini ya, mampu menganalisis, mampu membedakan, mampu membuat, mampu menguraikan.
mampu mengkritisi. Contoh-contoh capaian pembelajaran yang smart itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku, dosen-dosen muda, terutama yang non-kependidikan, istilah-istilah tadi yang saya istilahkan permintaan ayah, permintaan ibu, di SNDikti pasal 29 ayat 3 ada istilah-istilah tertentu. Permintaan ibu yang satu pernyataan kemampuan itu namanya di pasal 12 ayat 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Ini dia. Maka orang menyingkat biasanya CPL atau CPMK. Itu yang saya tadi role play satu pernyataan, satu kompetensi ya, satu kompetensi tadi. Kemudian yang permintaan ayah, tidak lagi permintaan ayah ya, diganti. Itu namanya kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahap pembelajaran. Di SNDikti begitu. Tapi memang di buku kurikulum tahun 2018 atau 2019 itu ini diganti menjadi sub CPMK. Padahal di SNDikti istilah ini nggak ada. Di sub CPMK. Di dokumen-dokumen penjaminan mutu demikian. Sub CPMK. Karena itu permintaan ayah tadi mohon Bapak Ibu ganti dengan kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK, sedangkan permintaan ibu yang satu pernyataan diganti dengan CPL atau CPMK, lengkapnya capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Ini dia. Mahasiswa mampu menganalisis resolusi konflik pada suatu wilayah bekas konflik keagamaan menggunakan teori sosiologi konflik dalam laporan miniatur 10 halaman. Artilah yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPL atau CPMK, sedangkan permintaan ayah yang 10 pernyataan ini biasanya disebut dengan kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan pembelajaran yang di buku kurikulum disebut dengan sub CPMK. Oke, sub CPMK. Silakan gunakan saja mana yang sesuai dengan dokumen penjaminan mutu. Selamat menyempurnakan. Demikian, saudara-saudara, dosen muda non-kependidikan yang saya sangat concern dengan panjenengan semua, langkah mendesain pembelajaran, mendesain RPS dalam bentuk mendesain RPS dalam langkah kedua yaitu mendesain CPL atau CPMK dan juga sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahap pembelajaran. Oke, dengan demikian saudara-saudara semuanya, oke, kolom RPS yang berisi kolom RPS di poin yang CPL dan oke, kita lihat. Oke, dengan demikian mari kita lihat lagi dokumen ini. Kita share screen dulu. Oke, ini sudah kelihatan.
Saudara-saudara, mohon maaf ada sedikit. Oke. Baik, dengan demikian setelah terjawab mahasiswa mampu apa ini dan sudah dirumuskan, artinya kolom RPS tentang CPL atau CPMK dan sub CPMK itu sudah terisi. Sudah terisi. Nah, ini sudah terisi ya. Mana kolom CPL dan sub CPMK? Ini dia. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah biasanya di atas itu sesuai formatnya sudah terisi. Kemudian kolom kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK juga sudah terisi. Di samping bahan kajian, yaitu ini mahasiswa mampu menguraikan hakikat konflik secara sosiologis dalam ringkasan 8 paragraf, ini sudah. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Karl Marx dalam ringkasan 8 paragraf. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Dahrendorf dalam ringkasan 8 paragraf. Mahasiswa mampu menguraikan teori konflik sosial dan resolusinya menurut Dahrendorf dalam ringkasan 8 paragraf. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan pengertian dinamika dan sifat serta 7 hypothesis of konflik sosial keagamaan dalam ringkasan 10 paragraf. Kemudian ini juga sudah yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan resolusi konflik, mahasiswa mampu menguraikan relasi eksternal konflik sosial keagamaan, mahasiswa mampu menguraikan solusi struktural konflik sosial keagamaan, mahasiswa mampu menguraikan relasi internal konflik sosial keagamaan, mahasiswa mampu menguraikan solusi kultural atau resolusi kultural sosial keagamaan dalam ringkasan 8 paragraf. Beberapa kolom sudah terisi, kolom ini sudah, ini pasti karena dosennya yang lebih tahu minggu ke-nya, bahan kajian sudah terisi, kemudian CPL juga sudah kita rumuskan tadi. CPL ini untuk mengingatkan dulu apa yang disebut dengan standar kompetensi, kemudian sub CPMK atau kemampuan akhir tahapan pembelajaran dulu yang disebut dengan kompetensi dasar. Karena itu kompetensi dasar terdiri dari beberapa pernyataan kemampuan, sedangkan standar kompetensi atau CPL dan CPMK merupakan akumulasi kesimpulan dari kemampuan akhir tahapan pembelajaran. Oleh karena itu dirumuskan dalam satu pernyataan kemampuan. Ini dia, sudah terisi. Nah, pada video selanjutnya kita akan diskusi bagaimana metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan akhir tahapan pembelajaran, alokasinya bagaimana, evaluasi, terdiri dari deskripsi tugas dan kriteria penilaian indikator, bobot penilaian termasuk evaluasi juga insya Allah akan kita diskusikan, akan saya diskusikan pada video-video sederhana ini selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk saudara-saudara saya, saudara-saudaraku yang dosen-dosen muda yang non-kependidikan. Mungkin sekarang ada sedikit gambaran tentang bagaimana menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester yang merujuk ke KKNI dan SNDIK ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.